siang bertemu kembali dengan saya Berkat Hermanto Zega, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Lotu, Kabupaten Nias Utara. Pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama dengan Ibu Leti Faslan Telombanua SPD sebagai guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Lotu. Selamat siang Ibu Leti. Selamat siang Pak. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Kabar baik Pak. Iya, luar biasa. Mudah-mudahan tidak mengganggu waktu Ibu pada hari ini. Tidak Pak. Ini sangat baik sekali waktu dan tepat juga. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu Leti, tujuan kita melaksanakan percakapan pra-observasi ini adalah untuk mengetahui rencana pembelajaran nanti akan kita lakukan pada saat observasi. Ya, tentunya kita harus melihat kekurangan, kelemahan dalam penerapannya nantinya. Jadi izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Silakan. Oke. Nanti pada saat pembelajaran, Ibu, yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu nantinya? Baik Pak, pada pembelajaran yang akan saya laksanakan yaitu tentang teks anekdot. Nah, ada tujuan pembelajaran di sana yaitu bahwa peserta didik ini diharapkan dapat menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks anekdot, serta mampu mengonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot. Baik Bu, berarti tujuan pembelajaran tentang teks anekdot ya? Iya. Berikutnya Bu, dalam area pengembangan nanti yang hendak dicapai pada pembelajaran yang Ibu ampu nanti? Nah, dalam area pengembangan nanti pada proses pembelajaran yang akan dilaksanakan Pak, ada dua, yaitu bidang pengetahuan dan keterampilan. Kalau bidang pengetahuan, yaitu siswa ini mampu atau lebih diterapkan pada menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan teks anekdot, serta siswa mampu mengonstruksi makna tersirat dari teks anekdot. Sementara dalam keterampilan, pengembangan di bidang keterampilan, yaitu siswa ini diharapkan nanti mampu untuk membuat teks anekdot sesuai dengan struktur dari teks anekdot yang telah dipelajari. Oke, baik Bu, berarti nanti area pengembangannya ada pada bidang pengetahuan dan juga bidang keterampilan nantinya. Iya Pak. Oke Bu, kita lanjut ya Bu ya. Pada strategi pembelajaran, kira-kira nanti metode yang dipakai ataupun nanti media pembelajaran yang akan kita yang Ibu gunakan nanti pada pembelajaran apa saja Bu? Nah, dalam metode ataupun model pembelajaran yang saya gunakan pada pembelajaran ini Pak, yaitu ada dua, yaitu problem based learning dan project based learning, di mana dalam hal ini dilakukan melalui pembentukan kelompok sehingga peserta didik ini mampu bekerja sama dan mereka mampu menganalisis apa yang akan mereka pelajari, dan begitu juga seterusnya melalui PJBL nanti peserta didik ini diharapkan mampu juga berdiskusi dengan menghasilkan proyek, yaitu dengan membuat teks anekdot yang baru, tentunya sesuai dengan struktur yang telah dipelajarinya. Kemudian media yang digunakan salah satunya buku siswa dan juga melalui PPT yang akan saya tayangkan nanti dengan menggunakan laptop. Oke, baik Bu. Berarti ini strategi pembelajarannya nanti PBL ya dan PCBL. Iya. Berbasis masalah dan juga berbasis proyek. Iya.
Kemudian Bu, nanti kita akan melakukan ya observasi. Kira-kira kapan kita laksanakan ini Bu? Hari Sabtu Pak. Jadi hari Sabtu pas les 7 dan les ke-8 di kelas 10 Sabtu. Oke, baik Bu. Kira-kira Bu, apa yang bisa Ibu dapatkan nih dari percakapan kita pada kesempatan ini? Baik Pak, yang bisa saya dapatkan pada pembicaraan kita saat ini yaitu tentang gambaran rancangan pembelajaran yang akan saya laksanakan pada hari Sabtu yang akan datang. Oke, baik Bu. Jadi mudah-mudahan ini percakapan ini bisa bermanfaat untuk kita Bu. Nanti pada hari Sabtu les 78 kelas 10.1 saya akan melakukan supervisi kelas. Mohon nanti bantuannya Bu ya. Artinya kita saling melengkapi nih supaya pembelajaran yang kita sampaikan ada umpan balik dan juga nanti masukan. Jadi demikian saja percakapan pra observasi pada kesempatan ini. Sampai berjumpa kembali pada saat observasi nanti pada hari Sabtu. Demikian Yahoo. Selamat siang semua. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Oh sehat, tidak ada yang sakit? Tidak. Bagus, syukur nak. Untuk itu sebelum kita memulaikan mulut pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin kita dalam doa pada siang hari ini? Oke. Anak kami Yulenta, silakan. Baik teman-teman, mari kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada anak kami Yulenta. Ibu cek dulu kehadiranmu ya. Agus Rianto, Ajarni, Apriora, Hadir Bu. Berta Putra, Hadir Bu. Desnata, Elsa, Elsa, Ewaldo, Fain Rahmat, Yulenta. Hadir Bu. Nah, Ibu lihat di sini kalian hadir semua pada hari ini dan itu sangat baik nak, terus dipertahankan karena kamu yang rugi kalau tidak hadir di sekolah. Kenapa rugi? Pasti kamu yang sudah datang aja saat pembelajaran belum tentu paham apa yang dipelajari, apalagi kalau tidak hadir. Nah, jadi terus dipertahankan kehadirannya untuk selalu rajin datang ke sekolah. Bagaimana dengan kelasmu? Tidak ada masalah? Iya. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, sebagai bentuk rasa kecintaan kita kepada negara kita juga, maka mari dulu kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang dipimpin oleh anak kami Mutiara. Silakan. Baik, saya ajak teman-teman semua untuk bantu. Pancasila, pakulah penuh
kembali. Terima kasih kepada anak kami Mutiara Zega. Pertemuan kita sebelumnya tentang apa yang kita bahas? Teks anekdot. Tentang teks anekdot. Siapa yang masih ingat apa itu anekdot? Siapa yang masih ingat? Anekdot adalah Sebuah cerita yang menarik karena lucu dan mengesankan. sebuah cerita yang menarik karena lucu dan mengesankan dan mengandung makna tersirat. Nah, itu yang dimaksud dengan teks anekdot. Pada pertemuan kita kali ini, kita sudah belajar tentang teks anekdot, maka kita belajar tentang struktur teks anekdot dan kebahasaan teks anekdot. Nah, apa manfaatnya kita mempelajari ini, struktur teks anekdot dan kebahasaan teks anekdot? Yaitu bermanfaat ini kepada anak-anak kami bisa mengetahui bagaimana itu struktur atau bagian-bagian yang wajib ada dalam menyusun teks anekdot. Selain itu juga bagaimana kebahasaannya, unsur-unsur kebahasaan apa saja yang ada dalam teks anekdot. Untuk itu kepada anak-anak kami dalam proses pembelajaran ini, silakan pusatkan perhatian sehingga anak-anak kami nanti suatu saat ya bisa menyampaikan kritik kepada orang lain dengan cara yang halus. Iya kan? Kalau kamu mengkritik seseorang dengan keras, apakah mereka tersinggung? Tersinggung. Apalagi kalau yang kita kritik itu para pejabat, orang-orang yang lebih tinggi kedudukannya, mereka bisa marah. Bisa. Nah, bagaimana caranya kita menyampaikan kritik itu secara halus dan mereka tidak tersinggung, yaitu melalui teks anekdot. Untuk itu, kepada anak-anak kami, pusatkan nanti perhatianmu dalam mempelajari atau mengikuti proses pembelajaran kita tentang teks anekdot ini, khususnya struktur dan kebahasaan teks anekdot. Berikutnya, kira-kira ya, ada yang masih ingat kamu tentang teks anekdot yang pernah kamu dengar? Teks anekdot tentang misalnya mau gaji besar. Pernah kamu dengar itu? Pernah. Bagaimana tentang teks anekdot itu? Adakah strukturnya di situ atau langsung saja? Pasti ada strukturnya di situ. Ya, adakah unsur kebahasaannya? Ada. Yang menciptakan nanti teks anekdot itu menarik, lucu, dan juga menyampaikan kritik secara halus. Nah, kira-kira dari teks anekdot yang pernah kamu baca, siapa yang bisa menceritakannya kembali sama ibu? Atau saat ini siapa yang bisa menceritakannya? Satu orang saja. Tentang teks anekdot apa yang barusan tadi kamu sebutkan? Gaji besar. Mau gaji besar. Silakan Mak, siapa yang mau menceritakan kembali? Secara dengan bahasanya sendiri. Tidak harus sesuai dengan bahasa buku. Silakan. Ada? Lois. Cerita teks anekdot. Contohnya seseorang bilang, apakah Bapak mau uang cash 1 miliar? Nah, lalu seorang makhluk juga menjawabnya, iya saya mau banget. Nah, dan Bapak itu menjawab, makanya kerja Pak. Nah, jadi itu tadi kisah anekdot atau salah satu cerita tapi digolongkan anekdot
ini tentang seseorang yang mendapat telepon. Seperti itu Lorenz. Nah, seseorang mendapat telepon, lalu seseorang itu menyampaikan melalui telepon. Ya, halo, mau gaji besar atau mau mendapatkan uang sebanyak 1 miliar? Apa jawabannya? Mau. Kamu mau juga? Mau. Lalu apa jawabannya? Bagaimana seterusnya? Patah semangat? Rupanya harus kerja untuk mendapatkan sesuatu hasil yang memuaskan. Nah, dari situ ya, kita bisa menyampaikan kritik kepada khalayak umum bahwa untuk mendapatkan hasil yang baik, maka apa yang harus kita lakukan? Kerja, atau bahasa yang lainnya adalah berusaha. Bukan duduk-duduk saja, ya, bukan duduk-duduk saja. Nah, dari proses pembelajaran kita pada hari ini ada tujuan yang harus kita capai, yaitu yang pertama, tujuan yang harus kita capai, anak-anak kami setelah selesai proses pembelajaran ini nanti mampu untuk menganalisis struktur dari teks Aneto. Selain itu lagi, anak-anak kami mampu menganalisis kebahasaan teks Aneto. Jadi ada dua yang harus kita capai setelah proses pembelajaran selesai, yaitu kita harus mampu untuk mengetahui struktur atau menganalisis struktur teks Aneto dan kebahasaan teks Aneto. Anak-anak kami, mari saksikan dulu pembuatan putarkan, karena sesuatu dan berbagai hal sehingga kita tidak bisa menggunakan proyektor hari ini, tapi Ibu sudah menyediakan di sini. Silakan pusatkan perhatiannya, walaupun nanti yang dari belakang mungkin gambarnya tidak terlihat kepada anak-anak kami, tapi fokuskan, dengarkan dengan baik apa yang dijelaskan di sini. Bisa itu? Bisa, Bu. Biasanya melibatkan orang terkenal. Isi anekdot. Bagaimana di belakang? Bisa didengar? Atau kritikan terhadap suatu kejadian di masyarakat yang melibatkan individu atau tokoh tertentu. Struktur teks anekdot. Ada 5 struktur yang membahas sebuah teks anekdot. Yang pertama, abstraksi, yaitu gambaran umum tentang sebuah teks anekdot. Abstraksi dapat dijawab para pegawai dari teks anekdot. Bagian ini menjelaskan latar belakang dan gambaran umum suatu teks. Abstraksi bertujuan memberikan gambaran tentang isi teks secara keseluruhan kepada pembaca. Yang kedua, orientasi, yaitu latar belakang kenapa cerita teks anekdot terjadi. Orientasi ini menjelaskan latar belakang terjadinya peristiwa utama dalam cerita. Bagian inilah yang menjadi penyebab timbulnya krisis atau komplikasi pada bagian selanjutnya. Struktur yang ketiga, krisis, yaitu bagian yang berisi pokok masalah dalam sebuah cerita. Krisis biasanya membahas masalah utama dalam cerita teks anekdot. Biasanya terdapat kekonyolan yang mengundang bahas kalimat retoris. Kalimat retoris yaitu kalimat tanya yang tidak membutuhkan klarifikasi jawaban karena telah memiliki jawaban pasti. Contohnya, siapakah yang ingin masuk surga? Nah, pertanyaan itu tanpa dijawab pun semua pasti ingin. Yang ketiga, konjungsi temporal, yaitu kata hubung yang menyatakan hubungan waktu, misalnya lalu, kemudian, sebelumnya, selanjutnya, sejak, sejenak, sambil, seraya, hingga, dan
itu berjalan, kemudian duduk di pinggir sawah. Yang keempat, verba atau kata kerja aksi. Verba adalah kata yang menyatakan keadaan, perbuatan, atau tindakan. Contoh, paman itu ada. Contoh, tolong tutup jendela itu. Perbedaan teks anekdot dan teks humor. Teks anekdot mengandung humor. Humor dalam teks anekdot dapat berupa penipuan atau kekonyolan tokoh atau peristiwa tertentu. Jadi, Baik. Jadi ini tadi membahas tentang apa tadi, Nak? Yang barusan kamu dengar. Struktur teks anekdot dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Ada kira-kira yang ingin kamu tanyakan? Ada yang kurang kamu pahami dari apa yang sudah kamu dengarkan tadi? Ada berapa tadi strukturnya? 5. Yaitu abstraksi. Bagaimana itu tadi abstraksi? Gambaran umum. Biasanya berada di awal cerita. Oke, berikutnya apa lagi tadi? Orientasi. Itu orientasi tadi bagaimana, Nak? Latar belakang. Karena ini akan ada peristiwa, satu peristiwa atau satu masalah dalam cerita tersebut. Berikutnya, krisis. Bagaimana tadi krisis? Pokok permasalahan atau inti dari cerita tersebut atau inti dari peristiwa tersebut. Keempat, reaksi. Bagaimana reaksi tadi? Penyelesaian. Dan yang paling terakhir adalah apa itu pada? Kesimpulan atau akhir dari cerita. Berikutnya, kaidah kebahasaan. Berarti sudah kalian pahami semua? Ada berapa tadi kaidah kebahasaan? 5. Ada berapa? 5. Ada 6. Nah, jadi sudah paham semua? Oke, karena sudah didengarkan, sudah dipahami, sekarang silakan bentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Di mata pelajaran bahasa Indonesia kita akan mengerjakan tugas yang tersedia di LKPD. Silakan. Tugas yang ada di LKPD yang Ibu bagikan. Juga silakan buku. Ada buku paket, sudah bawa buku paket? Untuk sebagai bahan referensi kepada anak-anak kami. Buka juga buku paketnya, ada di halaman 90, mulai dari halaman 92 di situ. Ada di situ tentang pembahasan struktur dan kebahasaan teks anekdot. Kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD-nya. Ada yang sudah bawa HP juga? Ada. Nah, boleh lagi. Boleh menggunakan HP itu. Ibu sudah share materi yang tadi di grup kelas kita. Ya. Tapi kalau menggunakan HP, tolong jangan diakses hal-hal lain selain dari materi yang kita pelajari pada saat ini. Bisa itu? Mana kelompok yang sudah bawa HP? Coba dulu angkat tangannya. Nah. Oke, silakan. Tapi tolong seperti yang Ibu katakan tadi, jangan diakses hal-hal di luar apa yang kita pelajari saat ini. Ada yang kurang kamu pahami dari tugas itu, Nak? Iya. Ya.
yang Ibu bagikan, nak? Ada? Kisah pengadilan tindak pidana kerusuhan. Nah, jadi berdasarkan teks ada? Nah, sekarang cari strukturnya. Tentukan yang mana abstraksinya. Sampai yang terakhir adalah produk. Paham tugasnya? Ada? Oke. Baik, Marco, sudah selesai tugasnya? Sudah. Siap? Sudah. Oke. Sekarang silakan nanti presentasikan di depan apa yang sudah kamu hasilkan dari diskusimu. Namun sebelum itu dulu tolong perbaiki kursinya yang membelakangi di depan. Ya, karena kita presentasikan di depan hasil. Masih fokus? Masih. Masih semangat? Masih. Oke, kalau betul masih semangat, masih fokus pada pembelajaran, mari dulu kita buat dulu reading kita. Kalau Ibu katakan pagi berarti tepuk sekali. Kalau Ibu katakan siang 2 kali. Sore 3. Malam 3. Tidak ada bunyi apa-apa, tidak ada yang menepuk. Oke? Oke. 1, 2, 3 mulai. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Siapa yang salah tadi? Tidak fokus kan? Oke, Ibu percaya sama anak-anak kami pasti masih semangat. Namun ya, kita berikan dulu kesempatan kepada kelompok siapa yang mau presentasi di depan. Oke, kelompok Elsa. Ini bagian strukturnya. Silakan Elsa. Di sini aja. Di depan. Baik, kami telah dari kelompok 5 telah mendapatkan struktur dari kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Struktur yang pertama abstraksi, yaitu jaksa penuntut umum yang menyerang saksi. Struktur kedua orientasi, dengan apakah benar dari jaksa bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini. Yang ketiga krisis, saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak menjawab pertanyaan. Bukankah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ulang pengacara sekali lagi. Yang keempat reaksi, saksi malah tidak menanggapi. Yang terakhir itu koda, saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda. Oke, jadi berdiri dulu. Lengkapkah ada struktur dari yang ditemukan oleh kelompok si Elsa? Mulai dari abstraksi. Ada berapa ditemukan di situ? 1. Oke, sampai 5 lengkap semua strukturnya? Lengkap. Oke, tepuk tangan dulu. Dan kelompok berikutnya siapa yang sudah siap kerja kebahasaan? Oke, kelompok Ewaldo silakan ke depan. Kami telah menemukan faedah kebahasaan dalam kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Yang pertama yaitu kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Contohnya yaitu pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Unsur yang kedua yaitu kalimat retoris. Contohnya yaitu apakah benar dari jaksa bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini.
Unsur yang ketiga yaitu penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Contohnya yaitu akhirnya hakim berkata, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." Yang keempat, penggunaan kata kunci aksi. Contohnya, saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Yang kelima, penggunaan kalimat perintah. Contohnya yaitu, "Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa." Dan unsur yang terakhir, penggunaan kalimat seru. Contohnya itu, "Oh, maaf." Nah, ada berapa kaidah kebahasaan ditemukan di sana? 6. Semua juga sudah siap? Sudah. Baik, tepuk tangan dulu. Nah, jadi dari yang sudah kita pelajari hari ini kepada anak-anak kami, adakah kendala yang kamu hadapi daripada proses pembelajaran kita, nak? Tidak ada kendala? Yang menggunakan HP tidak mengakses hal-hal yang lain kan, yang di luar pembelajaran? Baik, terima kasih kepada anak-anak kami. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari simpulkan dulu apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Siapa yang di sana? Oke, Waldo, silakan. Baik, saya akan menyimpulkan mengenai struktur dari teks anekdot. Ada 5 struktur dari teks anekdot. Yang pertama yaitu abstraksi. Untuk abstraksi yaitu berisi mengenai pengenalan permasalahan. Yang kedua yaitu orientasi, yaitu mengenai latar belakang atau penyebab peristiwa. Yang ketiga yaitu krisis ataupun puncak dari terjadinya konflik. Yang keempat yaitu penyelesaian dari permasalahan. Dan yang kelima adalah koda ataupun penutup dari sebuah cerita anekdot. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu setelah kita belajar pada hari ini, ada refleksi. Ibu mau meminta refleksi juga dari anak-anak kami. Silakan, Nak. Oke, Martin, silakan, Bu. Hari ini sangat menyenangkan karena pada proses pembelajarannya kita meminta media dulu dan tidak diizinkan menggunakan HP untuk membantu. Baik, tepuk tangan dulu. Jadi anak-anak kami kalau begini proses pembelajaran kita. Nah, dari apa yang anak-anak kami simpulkan, juga refleksi yang diberikan oleh anak-anak kami, maka telah tercapai dari berdasarkan juga tugas-tugas LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi dengan presentasi yang kamu tampilkan di depan ini, maka telah tercapai apa yang harus kita capai pada proses pembelajaran hari ini. Ada 2 tadi, yaitu anak-anak kami mampu menganalisis struktur teks anekdot, dan yang kedua anak-anak kami mampu menganalisis kebahasaan teks anekdot. Nah, terima kasih kepada anak-anak kami. Tepuk tangan dulu. Berikutnya nanti ada tugas, silakan melihat Ibu akan kirim dulu. Ya, silakan kerja. Demikian saja untuk hari ini pada anak-anak kami, dan pelajaran telah diterima hari ini pada anak-anak kami tolong diulang kembali kepada anak-anak kami karena sudah berakhir proses pembelajaran kita pada hari ini. Maka sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Oh, anak kami Krista, silakan. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Terpuji dan termuliakan nama Bapa yang berada di atas kerajaan surga. Puji dan syukur atas perkataan yang
Selamat siang semuanya Ibu. Terima kasih kesempatannya pada siang hari ini kita bisa bertemu dalam hal percakapan pasca observasi kelas bersama atas nama Berkat Hermanto Zegan, calon guru penggerak SMA Negeri 1 Lotu, dan juga bersama dengan Ibu Leti Faslanter Banua SPD sebagai guru bahasa Indonesia, sebagai rekan sejawat yang telah diobservasi, dan di tengah-tengah kita juga sudah ada Ibu pengajar praktik Ibu Linca Mawati Zega SPD. Bagaimana kabarnya Ibu? Ya, syukur Ibu dalam keadaan sehat. Kita lanjutkan percakapan ini Ibu Leti Faslanter Banua. Sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan observasi kelas yang dimulai dari pra-observasi sudah terlaksana, dan juga observasi kelas di kelas guru 1, dan tahap ketiga ini kita melaksanakan kegiatan pasca observasi kelas yang dihadiri langsung oleh Ibu pengajar praktik. Izin Bu mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan observasi kelas. Pertama Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan observasi kelas yang sudah dilaksanakan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Pada pelaksanaan kegiatan observasi yang dilakukan oleh Bapak pada waktu itu, tentunya pasti berbeda dengan kegiatan mengajar sehari-hari ketika dihadiri atau diobservasi oleh rekan sejawat. Kenapa? Pasti beda lah ketika hanya sendirian kita dengan diawasi oleh orang lain, sekalipun itu teman atau rekan sejawat, karena kita merasa jangan-jangan nanti ada yang kurang ini atau ada yang kurang tepat, kurang pas, sehingga ada rasa deg-degan lah, katakan seperti itu. Oke, baik, berarti ini suasana kelasnya agak berbeda dengan sebelumnya itu ya? Iya. Ada rasa deg-degan ya. Terima kasih Bu. Kemudian Bu, apakah bisa diceritakan kembali apa saja area pengembangan, langkah-langkah atau tahapan yang sudah dilakukan di dalam kelas? Baik Pak, area pengembangan dalam atau yang dilakukan pada saat itu, yang pertama bidang pengetahuan, di mana diharapkan di sana peserta didik ini mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Begitu juga mampu mengkonstruksi apa makna tersirat dari teks anekdot. Di bidang keterampilan, nah di sana diharapkan peserta didik ini mampu membuat teks anekdot sesuai dengan syarat-syarat atau sesuai dengan struktur yang seharusnya dalam membuat teks anekdot. Berikutnya, langkah-langkah yang dilakukan tentunya ada 3. Yang pertama itu di bagian permukaan, di mana kita melakukan atau guru melakukan persepsi kepada peserta didik, lalu juga memberikan semangat kepada peserta didik dengan cara menyampaikan apa manfaat pembelajaran yang dilaksanakan pada saat ini, dan berikutnya tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Dalam pembelajaran yang dilaksanakan itu ada model atau metode yang saya gunakan, yaitu model pembelajaran Basel Learning dan project Basel Learning. Nah, dalam hal ini tentunya diharapkan peserta didik ini mampu
melakukan langkah-langkah sebagaimana mestinya dalam proses pembelajaran PBL itu untuk pengetahuan, bidang pengetahuannya, sehingga pada pelaksanaan itu guru atau saya bisa itu menyampaikan materi dengan memutarkan melalui infokus kepada peserta didik. Di sana saya telah menyediakan materinya pada atau saya buat bentuk PPT dia, lalu saya tayangkan kepada peserta didik. Berikutnya setelah mereka memahami atau melihat, mengamati apa yang telah saya sampaikan kepada mereka, lalu saya suruh peserta didik, saya minta mereka membentuk kelompok untuk mengerjakan LKPD yang telah saya sediakan. Nah, di sana peserta didik ini melakukan diskusi untuk mendiskusikan masalahnya, untuk memahami dan mencari bagaimana cara pemecahan masalah yang mereka hadapi melalui LKPD yang telah saya bagikan. Baru berikutnya peserta didik ini diajak untuk mempresentasikan hasil dari diskusi mereka, dan kelompok yang lain nanti yang akan menanggapi dari presentasi yang disampaikan oleh masing-masing kelompok. Dalam hal ini diminta peserta didik ini untuk saling saling antusias untuk memberikan tanggapan, karena dari situ juga kita melihat bagaimana keterlibatan peserta didik ini secara keseluruhan dalam proses pembelajaran. Nah, mereka juga diajak dengan menanggapi presentasi yang disampaikan oleh temannya untuk berpikir di sana, berpikir kritis juga. Nah, itu yang langkah-langkah yang saya lakukan. Berikutnya setelah itu barulah di bagian penutupnya guru melakukan atau meminta umpan balik kepada peserta didik, mengajak memberikan kesimpulan dari apa yang telah dipelajari, dan begitu juga namanya umpan balik bagaimana diminta juga kepada peserta didik, bagaimana dia pada proses pembelajaran yang telah terlaksana. Apakah ada rasa nyaman, rasa senang, adakah semangatnya untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, seperti itu Pak. Di bidang pengetahuan itu tadi, di bidang keterampilan tentunya hanya perbedaannya diharapkan kepada peserta ini ada proyeknya dalam bentuk mereka membuat teks anekdot tadi. Nah, itu juga yang menjadi atau hasil dari kemampuan mereka memahami apa yang telah dipelajari. Begitu. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Berarti ini area pengembangannya dari bidang pengetahuan dan keterampilan, dan tahapannya sudah terlaksana dengan baik, dimulai dari pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan sangat luar biasa Bu. Berikutnya Bu, sejauh mana pengembangan? Apakah sudah terlaksana dengan baik atau bisa dikatakan sudah mencapai 100% dalam pelaksanaannya? Kalau pelaksanaannya Pak, kalau kita bilang juga 100%, saya rasa itu nilai sempurna Pak. Karena tapi saya bisa memberikan tidak mencapai 100, tapi di atas bahkan bisa mencapai 90% Pak sudah terlaksana sebagaimana, dan bahkan itu juga yang terlaksana Pak. Dan buktinya peserta didik pada saat itu juga mampu mengerjakan LKPD yang saya berikan, dan peserta didik juga antusias dalam proses pembelajaran, sehingga ketika temannya mempresentasikan dia mampu memberikan tanggapan dari apa yang dipresentasikan oleh temannya dalam kelompok yang berbeda.
Sehingga saya katakan seperti itu. Oke, berarti bisa kita katakan nih Bu sudah terlaksana ya dengan baik. Berikutnya Bu, apa saja kekurangan atau hambatan yang kemungkinan yang sudah terlaksana ini ya, yang dihadapi oleh Ibu di dalam kelas? Baik Pak, kalau hambatan pada saat itu Pak, bisa saya katakan tidak ada karena biasanya itu pemakaian alat-alat teknologi ini Pak, termasuk misalnya pemakaian infocus ketika terjadi pemadaman lampu itu biasanya tidak bisa kita manfaatkan sebagaimana mestinya, tapi pada saat itu sudah berjalan dengan baik. Tapi saya rasa kalau dalam model diskusi ini, model pembelajaran PBL ini, kalau kita tidak memantau peserta didik kita dengan baik, dengan sungguh-sungguh untuk melihat kemampuan mereka atau bagaimana mereka berdiskusi dalam kelompok, bisa saja itu juga karena berkelompok ini kalau kita tidak mengarahkan, kita tidak mendampingi sebagai guru, bisa saja walaupun tidak semua dalam kelompok itu, bisa saja ada siswa di antara mereka itu kurang aktif dalam proses pembelajaran. Nah, makanya selama kita menggunakan proses pembelajaran, apalagi kalau bentuk diskusi, wajib kita dampingi itu sehingga peserta didik itu juga benar-benar sungguh-sungguh ya ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dalam artian mengerjakan LKPD. Oke, baik, berarti dari kendala teknis tidak ada ya. Cuman dari sisi siswanya ini mungkin ada siswa yang kurang aktif ya dalam pembelajaran jika kita tidak memantau mengawasi mereka ya. Berikutnya Bu, kira-kira apa yang menyebabkan tadi mungkin beberapa ya siswa kurang aktif di dalam kelas dan bagaimana cara mengatasi itu? Nah, kalau saya lihat Pak, ketika misalnya kita sebagai guru tidak mendampingi mereka dalam proses diskusi itu, kalau hanya satu kelompok misalnya yang kita dampingi, kita biarkan kelompok yang lain, di situ terjadi masalah. Tapi ketika guru mampu melihat itu semua, mampu menilai dan mampu mengkondisikan kelas, saya yakin itu hal-hal seperti itu tidak akan terjadi Pak. Ini tadi yang saya sampaikan, ketika model pembelajaran ini menggunakan diskusi, kalau guru tidak mendampingi, pasti ada siswa 1-2 orang dalam kelompok itu tidak sungguh-sungguh. Tapi ketika guru dengan baik memperhatikan dan mampu mengkondisikan kelas itu, hal-hal itu tidak akan terjadi. Justru ketika guru mampu mengkondisikan, saya yakin peserta didik ini malah berlomba-lomba untuk mau menyelesaikan masalahnya, mau untuk tampil presentasi di depan kelompok yang lain. Begitu. Oke, baik, terima kasih Bu. Berarti dalam kelas tentunya ada perubahan yang Ibu sudah lakukan, ya perubahan. Kira-kira kapan Ibu melakukan perubahan tersebut untuk pertemuan selanjutnya? Setiap kali selesai proses pembelajaran Pak, apa yang menjadi atau kan itu tadi di bagian penutup itu saya selalu meminta umpan balik dari peserta didik. Tentunya kita selanjutnya untuk menyempurnakan hal-hal tersebut pasti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Berarti dalam waktu dekat nanti sesuai dengan
jadwal ya. Iya. Jadi dalam pertemuan selanjutnya perubahan-perubahan ini akan terus dilakukan ya Bu ya, termasuk tadi yang Ibu sampaikan adanya umpan balik, melakukan refleksi ya. Karena kalau kita guru ini lupa tentang refleksi ini, mengingat waktu dalam proses belajar mengajar. Terima kasih Bu. Seterusnya Bu, apa komitmen Ibu terhadap rencana ke depan ini? Atau bagaimana solusinya? Mungkin ada sesuatu hal yang mungkin bisa jadi perubahan besar di dalam kelas, atau komitmennya seperti apa? Baik, pasti komitmen saya Pak. Saya mau bersama-sama dengan peserta didik ini sama-sama untuk berhasil. Peserta didik juga mencapai tujuan pembelajarannya, dan saya juga sebagai guru pasti berkomitmen semakin hari semakin mengembangkan kompetensi yang saya miliki sebagai seorang guru demi untuk memperbaiki apa yang kekurangan-kekurangan selama ini, terlebih untuk peserta didik. Karena saya sangat yakin ketika guru berkomitmen untuk membuat yang terbaik, maka otomatis peserta didik juga pasti akan mendapatkan umpan balik dari perubahan-perubahan yang dilakukan oleh guru. Begitu. Oke, baik Bu. Luar biasa komitmennya, mudah-mudahan bisa tercapai ya Bu ya. Terakhir Bu, menurut Ibu apa yang didapat dari rangkaian kegiatan supervisi akademik ini? Kita sudah awali kemarin pra-observasi, dilanjutkan observasi kelas, dan sekarang kita lanjutkan pasca observasi. Yang didapatkan Pak itu di pra-observasi, berarti saya sudah tahu bagaimana pelaksanaan nanti ketika saya masuk di dalam kelas. Nah, pada pelaksanaannya tentu itu juga saya dapatkan umpan balik, karena tadi guru melakukan refleksi kepada peserta didik, dan pada saat ini yang yang saya dapatkan bahwa saya sebagai seorang yang disupervisi pada waktu itu tentunya masih ada kekurangan-kekurangan dalam proses pembelajaran, sehingga saya semakin semakin memperbaiki, mengembangkan kompetensi sebagai seorang guru. Oke, baik Bu, luar biasa dari jawaban Ibu ya. Mudah-mudahan kegiatan supervisi akademik ini bisa bermanfaat ya dalam hal pengembangan diri, meningkatkan kompetensi Ibu sebagai rekan sejawat. Jadi Ibu, terima kasih atas percakapannya. Di tengah-tengah kita juga ada Ibu pengajar praktik ya. Dalam hal ini kegiatan pasca observasi ini berkaitan dengan proses coaching. Mungkin ada hal yang mau disampaikan hasil pengamatan selama kegiatan pasca observasi. Silakan Bu. Terima kasih dari pengamatan saya atau observasi yang telah saya lakukan baik terhadap video yang telah dikirimkan ke saya kemarin maupun pada hari ini. Proses supervisi coaching terhadap CGP untuk melakukan supervisi kepada rekan sejawat, dan alhamdulillah puji Tuhan sudah terlaksana dengan baik. Dari proses supervisi akademik tersebut sudah sangat baik dan memenuhi ketiga prinsip tersebut, mulai dari tahapan pra-observasi, super observasi, dan juga pasca observasi. Dan dari CGP itu sendiri sudah mampu melakukan supervisi akademik kepada rekan sejawat, dan kiranya Bapak Ibu berdua terus meningkatkan untuk membawa suatu perubahan sekolah kita ini, gitu ya. Jadi itu saja yang sudah saya sampaikan.
Dan selamat siang yang Ya, terima kasih Bu atas tanggapannya ataupun hasil pengamatan daripada kegiatan pasca observasi ini. Jadi demikian saja kegiatan pasca observasi kelas. Saya atas nama Perkat Hermanto Zega, calon guru penggerak, mengucapkan sebanyak-banyaknya kepada ibu guru hebat ya. Ada di sini Ibu Leti dan juga Ibu pengajar praktik Ibu Linca. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam pelaksanaan ini. Demikian, Yahoo.